Ini ibu-ibu bisa belajar banyak hal, tapi harus dibuat akunnya dulu. Nah, untuk saat ini dengan saya izin yang punya tempat ya dengan Pak Kades Panandar, saya diberikan mandat untuk memberikan sosialisasi pembuatan HPP. Ada yang udah tahu HPP itu apa? Penjualan. Harga pokok penjualan. Yang betul mah harga pokok produksi. Fungsinya apa coba, itu dari ibu-ibu yang dipegang kertas tadi? Fungsinya untuk bikin HPP itu buat apa? Supaya kita tahu kalau kita bikin produk, modalnya berapa. Jangan sampai kita jualan produk itu nggak tahu modalnya itu berapa, untungnya berapa. Sekarang yang masuk ke dalam modal apa aja? Bahan baku, udah pastinya bahan baku. Makanya di sini ada di nomor satunya biaya bahan baku langsung. Terus apa lagi selain bahan baku? Orang oge gitunya, ibu-ibu jalira gitu. Terus apa lagi? Biaya yang tidak langsung. Listrik, betul, listrik masuk. Listrik, Air, gas, apa lagi? Kalau punya kendaraan, bak bensin, transportasi. Yang nggak mau pulpen siapa ambil sini, biar biasa langsung sebelah kerjain sama enggak. Jadi yang masuk ke dalam HPP itu semua yang diperlukan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang kita. Yang banyak gak dihitung sama ibu-ibu apa coba sebagai modal teh? Nah itu tandanya apa? Ibu-ibu tidak menghargai tenaga ibu sendiri. Sekarang kalau ibu-ibu bikin gorengan, ya, misalkan sehari ngegoreng 200 gorengan, diburuhan teh ibu teh punya lira. Ente nah enak mau ibu terdamang, miwarang batur kerja ente. Nah mual kerja teh digaji mana? Eta fungsinya ada biaya tenaga kerja, jadi harus dihargai setiap tenaga itu. Terus ibu-ibu ke pasar naik motor, bensinnya di atang teh, ente dah ima motor urang gitu. Terus nggak blender di bumi nggak listrik, listriknya bayar tuh. Jadi hampir semua pelaku UMKM tidak menghitung biaya-biaya seperti tadi, sebenarnya hanya menghitung bahan baku. Nah di dalam kertas ini salah satu kertas buat menghitung HPP. Ibu kayak nggak dapat sasarangan ulang coret-coret, kayak wina dipaksa salam badai kanggo latihan di bumi. Jadi di biaya bahan baku langsung di kolom pertama Bu, ada biaya bahan baku langsung. Eta teh bahan-bahan dasar. Misalkan apa orang nggak bala-bala bahan baku langsung naon wae? Terigu, engkol, wortel. Nah. Jadi bahan-bahan dasar, garam, bumbu, itu maksudnya ke dalam biaya bahan baku langsung. Upami pas diical si gorengannya kan enaon badahna. Anu dikeresekan langsung ya, anu ku kertas bungkus gitu. Nah biaya kemasan maksudnya ke biaya apa itu? Biaya-biaya di luar bahan baku, biaya bahan baku langsung itu masuknya ke biaya tidak langsung. Gas, kalau masak pasti ada etak, udah gasnya di bumi cara ngegalen gitu ya, ngegorengnya gitu. Kalau kayak Teh Dewi ya craft gitu, paling besar di HPP apa sebenarnya Pak? Kalau di luar makanan, kan makanan apa kayak bahan baku langsung. Craft juga sama fashion pasti punya bahan baku langsung, yang pakai tas, yang pakai kain. Tapi kalau di biaya bahan baku tidak langsung, kemasannya masuk, kreseknya masuk, label itu masuk semua. Yang tidak masuk di biaya kebanyakan apa coba? Di biaya tenaga kerja juga. Kalau craft sama fashion, komponen paling besar adalah di biaya tenaga kerja. Jadi bisa jadi modalnya misalkan kalau untuk bikin satu tas 100.000, harga jual itu bisa jadi 500.000. Karena di dalam craft sama fashion ada yang namanya biaya keahlian yang orang lain tidak bisa. Gitu. Nah ya supaya kita gampang ya, kalau
Kalau ibu-ibu semua sekarang bikin HPP pakai produk masing-masing, dijamin Pak Baliut, ini bakal Pak hela-hela saya begini saya begitu ngacung tuh Pak nggak beres-beres tuh. Nah kita bikin sekarang HPP untuk pembuatan produk roti bakar. Ibu tulis dulu nama masing-masing di atas, Bu. Kalau malas ngisi bawahnya kosongin aja lah. Isi yang penting namanya masing-masing. Masih ingat kan namanya kamu? Bisa lupa gitu. Ini kan deh. Data nyerak teh nak. Atas tulis namanya. Nah setelah tulis nama, sekarang kita mulai di kolom yang pertama biaya bahan baku langsung. Bahan baku kalau kita mau bikin roti bakar, yang pertama apa coba? Sebenarnya nama gak karena roti bakar, ini bahan bakunya pasti roti gitu kan. Kalau jadi ulen bakar. Jadi bahan pertama itu roti bakar. Roti tawar, bukan roti bakar, roti tawar. Roti tawar. Bahan kedua apa? Bahan kedua margarin, mentega. Jadi tadi bahan pertama apa? Roti tawar ya. Bahan kedua mentega. Terus apa lagi? Selai apa? Mau dimasukin semua atau beberapa aja selainya? Aja loh, Pak. Yang suka ada tukang roti selai namanya gitu. Strawberry ya. Selai strawberry. Terus selai coklat ceres. Berikutnya Susu kental. kacang ya, selai kacang pasti ayahnya di tukang roti mah. Sama apa lagi? Pisang ada? Keju, Pak. Keju. Nah, yang umum aja ya, kita pakai 4 aja, selai strawberry, coklat, selai kacang sama keju. Nah, sekarang kita masuk ke kolom yang kedua dulu. Biaya tenaga kerja. Di tukang roti yang kerja ngapain aja? Ada tukang roti yang karyawannya 10 gitu, ada nggak? Ada di udah gede mah ya gitu kan. Kalau buat kita mah biasanya paling banyak 2 ya, atau kadang-kadang 1 dari mulai ngoles, ngasih selai, ngebakar sampai dikemas kadang-kadang sendiri. Jadi di sini biasanya tenaga kerja ya langsung ya, tapi tenaga kerja. Nah di biaya tidak langsung ini coba yang suka tadi yang sudah disebutin, yang jarang dihitung, apa di tukang roti? Gas. Ada yang pakai arang nggak tukang roti? Ada, kayak di roti Gang Kote yang terkenal itu pakai arang, nggak pakai gas. Jadi dibakarnya dipanggang. Terus, apalagi selain gas? Kemasan. Kemasannya apa aja? Kalau tukang roti biasanya yang pertama suka dibungkus pakai apa dulu coba? Kertas nasi biasanya ya. Kita bicara yang UMKM ibu, jangan yang terlalu gede ya. Kita bicara di bisnis UMKM. Yang pertama tuh kertas roti. Selalu pakai kertas roti yang pakai anti minyaknya itu. Jadi kertas nasi. Nah, kemasan yang tadi kita sebutin yang pertama biasanya berupa kardus. Setelah dikasih kertas nasi, kita masukin ke kardus atau ke mika. Tapi kalau yang udah tukang roti bakarnya pakai roti tawar, biasanya pakai kardus.
Apalagi yang belum? Kresek. Nah, sekarang ada yang kurang nggak dari ini? Apakah barang-barang ini jual aja di bumi, Sadayana? Apakah tinggal abdi hoyong mentega, terus muncul mentega gitu? Ban kita harus belanja ya. Belanja teh pakai apa? Jadi masuknya ke transport. Nah, transport ini teh nanti bisa beda-beda. Ada yang punya motor mah pakai motor sendiri. Ada yang berangkatnya pakai angkot, mah pakai angkot. Yang pakai beca mah enggak gitu ya. Kecuali yang numpang ke tetangga ya gratis ya, nggak masuk. Nah, kita bareng-bareng aja. Kita bikin sekarang ini roti buat 20 porsi. Sekali jualan anggap kita 20 porsi. Berarti roti tawarnya 20 ya. Tulis bareng-bareng 20. Harga roti satunya berapa? Roti tawar ya, gampang nggak? Berapa? Yang kotak, yang suka tukang roti. Ada yang 6.000, ada yang 20.000. Kalau rotinya 20.000 di pinggir jalan, rotinya marah-marah, Bu. Biasanya mah ada 6.000, ada 7.000. Kita ambil berapa nih sepakatnya? 6.000 ya, kita masuk 6.000. Berarti kalau 20 jadi berapa totalnya? 120.000. Nah, menteganya buat 20 roti, kira-kira berapa banyak? Setengah kilo, sekilo, seperempat? 20 roti. Cukup setengah kilo? Kalau kita pakai menteganya seon buat 20 bisa. Tapi itu enak gitu. Orang akan beli lagi. Biasanya kalau satu 20 roti itu kita biasanya hitungnya pakai sekilo. Kan bulak-balik. Pertama buat ngoles roti. Yang kedua pada saat kebakar atasnya pasti pakai mentega juga dibakar. Sekilo berapa harganya? Kebanyakan tukang roti pakai menteganya apa? Ada juga pakai blue band, tapi blue bandnya blue band curah, bukan blue band yang satu kaleng utuh. Berapa sekilo? 35. Ya pokoknya kalau separapat kan 10.000 lah jadinya. Anggap 35.000. Selainya? Selai sekilo berapa? Anggap jangan sekilo kan tadi menteganya sekilo, setengah kilo berapa? Seperempat kilo berapa? Selai strawberry. Nah, ini cara menghitung HPP. Jadi setelah kita hitung bahan-bahan semuanya, ketahuan HPP-nya berapa, Ibu yang prediksi pengen untungnya berapa? Ini tadi kita hitung pengen 50%, jadi 24.800. Setelah dihitung dibolehkan jadi 25.000, mahal nggak jual roti makan 25? Nah, kalau udah jadi mahal, kenapa bisa jadi mahal? 25.000 ini adalah termasuk ongkos 2.500. Berarti sebenarnya bahan baku di luar, HPP di luar tenaga kerja itu hanya 22.500. Berarti kalau kita mahal di sini ada yang mahal. Ada yang salah harga kita apa rotinya kemahalan, atau selainya kemahalan, atau dari bahan baku ini, setiap kita dagang ada sisanya. Misalkan dari selai-selai ini cuma kepake seresnya doang sama kacang, si kejunya utuh, misalkan. Bisa jadi modal berikutnya. Ini bisa dijadikan nanti keuntungan juga. Waktu di desa Sukamenak ada yang produksinya sambal, dengan bangga dia bilang saya jual 20.000, laku Pak. Alhamdulillah laku.
Setelah kita hitung HPP, semua dengan kemasan dan lain-lain, tahu nggak harganya berapa harga HPP? HPP totalnya 27.000. Jadi semakin si ibu itu laku, bagi bangkrut kata ibu. Laku 1 rugi 7.000, laku 2 rugi 14.000, terus aja gitu. Dan dia juga baru sadar ternyata, oh iya ini nggak dihitung, oh iya ini nggak dihitung. Jadi namanya di dalam HPP itu semua komponen wajib dihitung. Ini pun masih kasar. Kalau nanti yang usahanya ada yang listrik, ada yang belum dimasukin di sini apa coba biasanya? Kalau yang jualan, sewa tempat. Ada yang cuma di pinggir jalan, tapi dia tiap hari ada yang ngambilin 10.000 ya, iuran. Ada yang memang sewa tempat di toko 1 bulan berapa, itu masuk juga ke biaya tidak langsung. Jadi intinya kalau ibu-ibu punya usaha, semuanya harus dihitung. Bukan kita hitungan. Tapi kalau namanya bisnis harus jelas untung dan ruginya. Supaya ibu bisa mutusin, ini usaha mau diterusin apa enggak. Jangan sampai nanti ternyata dihitung-hitung saya cuma dapat 2.500. Sekarang kalau kita jual 25.000, ini ibu ini duitnya banyak kan kalau laku 20? Banyak. Banyak, karena di sini untungnya dia 8.200 per roti. Kalau laku 20 berarti dia laku 175.000 kurang lebih 1 hari. Untung murninya. Masih punya dia biaya tenaga kerja. Fungsinya ini apa? Kalau ibu jualan sendiri, punya roda sendiri, ngeladangin sendiri, masak sendiri, pada saat laku itu udah bisa langsung ambil 2.500 saya sakuin. Halal itu ongkos tenaga kerjanya, terus masukin. Jadi di luar keuntungan kita dapat juga di biaya tenaga kerja. Selain itu pada saat nanti kita berhalangan untuk berjualan, minta tolong sama orang lain, kita bisa nggak ngasih orang, Bu, punten di bantosan, dapatnya dikasih sehari 50.000, semalam itu 50.000. Resikonya dia jual banyak, jual sedikit, dikasihnya segini. Ada yang mau ditanya nggak tentang HPP? Udah disalin semuanya? Yang paling penting dari HPP ini apa coba ibu-ibu? Kalau komponen di biaya bahan baku langsung, ibu-ibu semua pasti rajin. Belanja di pasar ke nawar, kadang-kadang nggak dikasih tawar tinggal ke ya. Nanti balik deh dan channel lebih mahal gitu kan. Itu pasti lebih apa proses di biaya bahan baku langsung ini lebih terjaga sama kita. Kadang-kadang kita benar-benar ibu-ibu mah paling jagoan ya nawarnya gitu kan. Tapi di bagian bahan baku tidak langsung ini yang jarang dihitung selama ini. Jadi kalau ibu nggak ngitung ini, kebayang nggak ini berkurang dari biaya produksi tadi 75.000. Udah bensin pakai motor si bapak, tenang naon ya. Pakai gas dari rumah dipakai masak. Keresek juga ada di rumah, pakai aja keresek. Kita cuma modal kardus doang. Jadi secara prinsip, di biaya tidak langsung ini paling banyak sama ibu-ibu udah lewat. Gas habis, lari aja ke rumah, ambil punya gas di rumah, pasangin. Itu tuh udah umum. Apa? Jadi antara uang sehari-hari sama uang usaha itu tidak terpisah. Makanya kalau dulu kita waktu awal ada sebelum pelatihan sharing masalah HPP sama copywriting, biasanya kita ada dulu masalah di Mikromentur ada pelatihan dasar. Namanya gemar menabung. Sok ibu-ibu di sini tahu nggak nabung itu artinya apa? Kapan disisihkannya, Bu? Nih, contohnya kalau yang suaminya kerja, pada saat suami dapat duit, itu langsung disisihkan buat tabung tuh? Enggak dong ya, bayar listrik heula, buat ongkos dulu, buat ini dulu semua gitu ya. Di ujungnya kurang gitu ya. Jadi terjadi nabung. Jadi menabung yang baik itu sudah direncanakan, Bu. Gaji Bapak sabaraha ge, pendapatan kita kayak gini. Satu hari kita jual roti 25.000 kali 20, 500.000. 500.000 itu langsung disisihkan buat modal besok berapa, buat bayar tenaga kerja berapa, buat keuntungan kita berapa. Nah, keuntungan kita kan tadi ini ada 8.000 dikali 20 berarti 170.000. Nah, itu dari 170.000 itu yang harus disisihkan wajib. Mau pakai persentase boleh, misalkan orang sehari saya sisihkan 20%.
1, 2, 3 aja. Kalau yang udah memakai kris ada berapa? Udah pakai kris Pak? Udah, baru 1 ya. Nah, mau nanya kalau yang memakai e-wallet ya, e-walletnya tuh GoPay, Gojek, OVO, Grab, atau Dana, siapa? Boleh tunjukkan angka yang tinggi nggak? 1, 2, 3, 4, 5, oke. Ya udah. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan penyampaian materi, boleh kami persilakan BJB KC Soreang untuk memaparkan produknya. Teman-teman dari BJB, mangga silakan. Nanti diumumkannya yang pemenang tadi setelah pakai dari BJB ya. Ya, nanti mungkin terakhir kita juga ada foto bareng ya. Ibu yang mungkin pulang sampai acara selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau nyampaikan materi. Katanya. Kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saya dari Bank BJB Cabang Soreang. Nama saya Ega, ada rekan saya di belakang, Pak Willy, Bu Vera, Pak Firman, dan Pak Ceksa ya. Dalam kesempatan ini mau menginformasikan sebetulnya ini pada udah punya BJB belum Bu? Belum. Jadi kita mau menginformasikan tentang pembayaran menggunakan digital, yaitu QRIS. Di antaranya untuk persyaratannya itu salah satunya harus sudah punya rekening Bank BJB. Jadi QRIS nanti diproses, kalau ada pendaftaran boleh hari ini, diproses nanti 2 hari sampai 3 hari kita langsung datengin ke tempat usahanya. Sekalian untuk aktivasinya. Jadi aktivasinya mudah, mungkin yang sebagian besar di sini udah ada yang pakai QRIS dari bank lain. Itu apa kelebihan QRIS kita? Kelebihannya itu saat masuk ke rekening BJB itu real time hari itu juga, saat itu juga. Jadi setelah mengetik PIN itu langsung dananya masuk ke tabungan. Biasanya kan kalau yang lain nunggu 1 kali 24 jam atau di jam, ada jam siang, sore biasanya atau malam. Tapi kelebihan kita itu langsung masuk ke rekening untuk saat pengetikan PIN-nya. Yang kedua itu pembukaan rekeningnya boleh kita kolektif juga sekalian biar memudahkan semuanya. Jadi dikolektif semuanya, setelah jadi buku tabungan QRIS nanti kita serahkan langsung. Boleh mangga nanti kontak saya, boleh mangga langsung ke saya, atau misalnya mau Bu saya mau didatengin langsung ke tempat usahanya, mangga silahkan. Untuk pembukaan rekeningnya itu sangat mudah sekali, butuh untuk KTP, NPWP. Untuk data-data yang diperlukan itu nomor telepon yang aktif, yang bisa SMS, nggak hanya WA saja. Itu untuk OTP-nya masuk langsung ke SMS. Jadi dipastikan pada saat pembayaran itu ada pulsanya. Tuh. Yang ketiga itu untuk biayanya. Biasanya kan ada biaya merchant untuk lebihnya ya. Untuk biayanya itu di bawah 500.000 pembelian tidak ada biaya apapun. Jadi masih tetap utuh kitanya. Kecuali kalau pembelian di atas 500 itu dikenakan biaya 3% dari total pembayaran saja. Jadi QRIS-nya cukup menggunakan Bank BJB, buku tabungan, KTP, NPWP, alamat email, dan nomor telepon yang aktif. Sama nama usahanya. Misalnya usahanya nasi uduk apa gitu misalnya. Boleh, mangga silakan. Mungkin dari situ ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau yang udah punya? Kalau untuk pengajuan yang udah punya berarti tinggal nama merchant, nomor telepon yang aktif sama emailnya. Nanti boleh diinformasikan ke saya untuk merchantnya mau dibikin mana. Ada yang tanyakan lagi?
Boleh dicatat nomor saya 082 13 01 88 321. 082 13 01 88 321 atas nama Ega, BJB Cabang Soreang. Satu tiga 01 88 321. Ya, betul. Jadi untuk aktivasinya buka rekening BJB. Untuk pembukaan rekening BJB-nya setoran awal Rp50.000. Untuk biaya administrasinya diinfokan buku tabungan Rp6.000. Kalau menggunakan ATM disesuaikan dengan jenis ATM yang dipergunakan. Ada yang limitnya 5 juta, 7.500.000 sama 10 juta. Yang paling murah itu 10.500 untuk biaya ATM per bulan. Ada yang tanyakan lagi? Mau pada buka semuanya? Soalnya di acara sebelumnya yang di Pangalengan, alhamdulillah semuanya pada buka. Jadi nanti dikumpulin lagi untuk aktivasi krisnya bareng-bareng. Karena kan sekarang kita udah digitalisasi ya, kadang-kadang nggak ketinggalan dompet juga nggak apa-apa lah. Yang penting handphone gitu kan, semuanya data sudah di handphone. Apalagi ini kan di sini lumayan ya di Sayati perbatasan gitu istilahnya sama kota, kadang-kadang kan. Iya, diskotik di sisi kota Sayati. Ada yang tanyakan lagi? Yang bertanya tadi dengan ibu siapa, Bu? Bu Aan. Usahanya apa, Bu Haji? Oh, kupat tahu di daerah Sayati. Pak Willy, punten ada merchant buat Bu Haji Aan. Sudah bertanya? Boleh langsung. Tidak punya NPWP, nanti ada surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Jadi nggak wajib ada NPWP, nanti ada surat pernyataan dari kita untuk dilampirkan NPWP. Dulu kan udah bikin itu rekening BJB, tapi kan itu udah lama ya, belum sempat diaktifkan. Itu bagaimana? Itu kan kolektif dari sini dari. Boleh mangga nanti kontak ke saya nomor rekeningnya. Karena kalau rekening tidak digunakan, kalau tidak ada saldonya tuh biasanya ketutup otomatis secara sistem. Kecuali kalau masih ada saldonya, hanya ada administrasi terus berjalan sampai nanti nol gitu. Jadi kalau misalnya rekeningnya udah saldonya nol, biasanya ketutup otomatis secara sistem. Jadi nanti, ya betul. Jadi dicek dulu aja nanti ke saya nomor rekeningnya. Nanti saya kalau udah lama banget mah kayaknya mah udah tertutup kemungkinan. Paling bikin yang baru lagi aja. Tapi kalau saya kemarin di BRI diaktifin lagi bisa kan 2021. Nah sekarang mau diaktifin lagi. Tapi kalau di kita sistemnya kalau saldonya sudah nol itu secara sistem udah langsung closing. Jadi nggak bisa langsung diaktifin lagi. Boleh sih Bu, kalau di BCA biasanya untuk statementnya langsung masuk ke rekening atau gimana? Langsung masuk hari itu juga, detik itu juga, biasanya kan ada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu yang saya hormati. Masih semangat Ibu-ibu? Ini semuanya rata-rata pengusaha semua Pak ya? Pengusaha semua. Ada yang pernah ngajuin kredit usaha di bank BJB atau di bank lain? Belum pernah. Oh, kebetulan ya. Nah, di BJB itu ada produk kredit usaha atau permodalan untuk usaha. Nah, si produknya itu ada kredit KUR atau kredit mikro utama di BJB. KUR itu program dari pemerintah. Nah, si kreditnya ini untuk pembiayaan kredit modal kerja dan investasi. Kalau modal kerja itu misal warung usaha sembako, saya mau nambah modal untuk penambahan
persediaan di tokonya bisa. Kalau investasi itu untuk pembelian tempat. Misal saya punya tempat usaha warung bakso, saya mau buka cabang lagi. Nah, itu pembiayaannya bisa dari BJB. Nah, untuk produk ada dua, modal kerja dan investasi. Terus untuk bunganya sendiri, kalau kredit mikro utama, produk BJB itu sendiri bunganya di 100 juta ke atas di 10,5% per tahun. Jadi ngitung bunga per bulannya 10,5 dibagi 12. Kalau di bawah 100 juta bunganya di 12%. Kalau bank lain variatif ada di 14%. Kalau bank yang non BUMN itu rata-rata ada yang di 18%. Variatif tergantung banknya. Kalau di KUR sendiri itu bunganya di 6%. 6% efektif per tahun. 6%, tapi kalau flatnya itu kurang lebih di 3%. Kalau dihitung kurang lebih di 3%. 6% per tahun tinggal dibagi 12, berarti bunga per bulannya 6% dibagi 12. Terus untuk era digital sekarang ini kan mudah ini ya Bu ya, pinjaman Shopee Pay Later kayak gitu. Nah, itu untuk penggunaan KTP hati-hati ya. Karena kalau pembelian online bisa beli baju atau apa di Shopee, misal nominalnya hanya 50.000 tidak dibayar, itu mempengaruhi ke BI checking. Nah, kalau BI checkingnya udah ada kendala, misal si BI checkingnya itu ada tunggakan, nah itu sangat susah sekali pengajuan di bank manapun. Pasti nggak bisa, susah. Ya, karena rata-rata semua perbankan ketentuannya BI checking harus clear. Tidak melihat nominal, mau 20.000, 60.000, sejuta, berapapun pasti kredit panci aja atau Magicom. Kredit pasti ada historinya. Pasti ada. Nah, untuk kredit itu sendiri persyaratannya satu, ada usaha. Ada usaha, wajib. Tidak bisa misalnya saya karyawan, penghasilan saya 20 juta sebulan, mau ngajuin kredit usaha, nggak bisa. Karena fisik usaha itu wajib ada. Wajib ada, berarti satu, persyaratan usaha. Kedua, identitas KTP, kedua usia minimal 21 tahun. Berarti di atas 21 tahun udah bisa pengajuan. Atau di bawah 21 tahun sudah menikah. Boleh. Terus persyaratannya sendiri apa aja? Mudah KTP, KK, surat nikah, sama surat keterangan usaha atau NIB. Nah, kredit KUR sendiri atau kredit mikro utama dari BJB itu ada jaminan. Jaminannya itu berupa BPKB kendaraan atau sertifikat atau AJB rumah. Kalau AJB maksimal di 50 juta, kan tidak semua rumah udah sertifikat, masih ada AJB ya. Masih ada AJB. Kalau AJB itu maksimal hanya di 50 juta. Kalau saya pengen 100 atau 150 itu wajib sertifikat. Nah, kalau kata Bu Ega mah bikin QRIS nggak ada minimal usaha. Nah, kalau kredit sama ada minimal harus 1 tahun berjalan si usahanya. Itu paling ada yang ditanyakan ibu-ibu? Ya, mangga Ibu. Kalau mengajukan kredit itu kan bunganya 6% kalau KUR. menurun apa tetap? Di BJB menurun. Dalam 12 bulan atau gimana? Tergantung jangka waktu. Kalau 3 tahun, jadi setiap bulannya ngurangin sedikit-sedikit. Nggak tetap. Nah, kalau bank lain, ya contoh saya sebutkan bank lain, ada BRI atau Mandiri, tetap ya bunganya. Cuman kan yang terpenting mah akumulasi di akhir. Jumlah pokok plus bunganya lebih murah kalau menurun, Bu. Ada selisih. Pokoknya mah tetap cuma bunganya. Iya, bunganya menurun. Akumulasi di akhirnya lebih murah. Minimal berapa kali? Tiap bulan menurun, Bu. Tiap murah. Bulan misalnya 12 bulan ambilnya atau 24 atau gimana? Oh, kalau kredit modal kerja
maksimal di 3 tahun. Untuk 100 juta ke bawah. Kalau 100 juta sampai 500 juta itu bisa di 4 tahun. Kalau plafon berapa? 100 ke bawah nggak pakai. Nggak pakai. Cuman dari ketentuan pemerintah ini yang bisa mengajukan KUR itu tidak boleh pernah kredit di atas 20 juta. Jadi kalau misalnya pernah kredit modal, saya udah pernah nih kredit 20 juta ke atas, misal 30 juta, non-KUR. Nah, tidak bisa mengajukan KUR. Kalau pernah KUR dibatasi. Maksimal 4 kali. 2 kali. Jadi kalau misalkan pengajuan pertama 30 juta, kedua 50. Nah, udah. Bisa yang ketiga kali, tapi maksimal plafonnya harus naik di atas 100. Di atas 100. Nah, plafon di atas 100 maksimal 2 kali juga. Jadi total hampir 4 kali. 4 kali. Kecuali di atas 20 juta, saya tetap pengen KUR. Boleh, asal kreditnya konsumtif. Konsumtif itu misal kredit pembelian kendaraan. Misal saya beli mobil R3 70 juta kredit, nggak masalah. Nggak masalah. Nah, kalau kredit, saya pernah kredit di BPR 30 juta, nah nggak bisa ke KUR. Di semua bank nggak bisa. Itu ketentuan dari pemerintah. Kalau dulu tidak dibatasi, Bu. Jadi pengusaha yang udah gede 500 KUR terus. Sementara kan yang udah gede mah udah menikmati bunga murah. Kemungkinan kata pemerintah, wah keenakan. Jadi dibatasi sekarang, ya. Ini semua rata-rata punten usahanya apa? Kuliner ya? Kalau kuliner paling cenderung di kredit investasi biasanya. Misal saya beli peralatan atau si tempat mau direnovasi biasanya. Karena apa? Perputaran modal kerja kuliner itu kan punten tapi tidak besar ya. Kalau beli bahan baku kan muter tiap hari. Paling rata bikin kerupuk. Oh iya. Itu aja paling. Ada yang ditanyakan nanti dapat merchant tuh dari Bu Ega, Pak Willy? Ya.